Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Tolong ada yang bantu Ibu memimpin doa teman-temannya ya. Baik, Rizwan coba. baik Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, apa baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Ya, terima kasih. Kita presensi dulu ya. Ada siapa nih di sini? Dika hadir. Hadir, Bu. Ya, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Ya, Ana coba hadir. Hadir, Bu. Hadir. Ya, Rizwan. Hadir Bu. Ya, hadir semua ya. Berarti kalian udah siap belum untuk pembelajaran pada hari ini? Buku-bukunya, alat tulisnya udah dipersiapkan atau belum? Saya sudah Bu. Ya, Oke, berarti udah siap ya. Nah, Ibu izin share screen. Apa PPT-nya sudah terlihat anak-anak? Masih load. Nah, sudah Bu. Udah? Oke. Udah. Oke. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, kemarin di pertemuan sebelumnya kita udah bahas apa nih? Ada yang masih ingat nggak? Ini, Bu, bahas tentang revolusi Cina. Nah, iya benar banget ya. Berarti masih ingat ya, revolusi Cina. Nah, Cina terletak di mana? Asia Timur Bu. Nah, ya benar, Asia Timur. Nah, adanya revolusi Cina itu dilatar belakangi oleh apa? Coba ada yang masih ingat nggak sama materi kita sebelumnya? Dika, Bu, katanya mau jawab tuh, Dika. Ya, coba Dika. Masih ingat nggak? Apa ya, Bu? Kok saya sedikit lupa ya? Bukannya Sun Yat-sen ya Bu? Ya, Oh iya, Sun Yat-sen. Ada lagi nggak? Ada yang masih ingat lagi nggak? Oh, Perang Candu, bukan Bu? Iya, Perang Candu 1 dan 2 ya. Ya, Perang Candu. Ya, berarti kalian masih ingat ya, masih sama materi sebelumnya. Sekarang kita lanjut aja ke materi selanjutnya. Kita membahas tentang Revolusi Kemerdekaan Indonesia untuk kelas 11 IPS Peminatan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, Ibu harap peserta didik mampu memahami proses terjadinya Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, kalau misal ya, di dunia ini itu nggak ada revolusi, kira-kira gimana? Menurut kalian gimana? Coba Mungkin Ana. mungkin, Ya, Ana coba. Masih dijajah kayaknya deh, Bu, sama Masih Belanda. dijajah ya, benar. Coba Rizwan, yang lainnya. ya sama Bu, kalau Indonesia mungkin masih dijajah Bu. Terus kalau ibaratnya kayak Prancis, Rusia, mungkin negaranya sampai sekarang berbentuk kerajaan monarki absolut Bu, kalau tidak ada revolusi. Ya, benar ya, benar banget. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Kan kalau Indonesia itu kan revolusinya dari bangsa kita sendiri ya. Ada yang bisa kasih contoh nggak negara yang sampai sekarang masih menjadi persemakmuran? Malaysia. Nah, Malaysia. ya benar banget. Ya, Malaysia ya. Itu kenapa itu? Malaysia kenapa? Ya, Bu. Atau alasannya deh, Bu. Tadi cuma tanya dia negara persemakmuran, Bu. Oh ya, ya jadi gini ya, Malaysia dia mendapatkan kemerdekaan dari Inggris ya. Jadi dia berbeda dengan Indonesia yang kita itu merdeka dengan tangan kaki kita sendiri. Jadi hebatnya Indonesia di situ ya, kita mandiri. Kemudian kita kan lagi belajar revolusi kemerdekaan Indonesia. Nah, di pertemuan kedua kita udah membahas tentang latar belakangnya. Ada yang masih ingat nggak latar belakang revolusi kemerdekaan Indonesia? Golongan intelektual Bu. Ya, adanya golongan intelektual. Coba Dika, yang lainnya. apa ya, Bu? Ayo, apa? Masih ingat nggak? Kok saya lupa juga ya, Bu? Nggak ingat? Oke, kita Enggak, Bu. ke latar belakangnya ya. Nah, ini latar belakangnya. Yang pertama, ada golongan muda mendengar kekalahan Jepang yang melawan sekutu ketika Perang Dunia Kedua tahun 1945. Nah, golongan muda itu siapa aja? Ada yang tahu? Mungkin Soekarni, Bem Diah Bu. Ah, iya. Omo. Nih, Bu. Hairul Saleh. Ya, Bu, ada fotonya ya. Ini salah satu. Ada berapa nih? Ada empat golongan muda ya. Ada Sultan Syahrir, ada Darwis, Hairil Saleh, dan Wikana. Mereka masuk ke dalam golongan muda. Kalian tahu nggak di antara empat ini siapa sih yang pertama kali mendengar adanya berita kekalahan Jepang? Saya, Bu, saya. Siapa? Ya, Ana.
Wah, Sultan Syahrir. Iya nggak sih, Bu? Salah ya. Yang benar Khairul Saleh ya. Nah, coba Yerusalem, gimana Oh, bayang? Hairul Saleh. mana Ya, Oh, salah. Hairul Saleh. Baru tahu, iya. Bu. Bayangin aja kalau misalnya dulu nggak ada Khairul Saleh gimana ya kira-kira. Wah, Indonesia Kayaknya kita, merdekanya ditunda-tunda, Bu. ya beruntung ya kita punya orang seperti dia ya, seperti Khairul Saleh dan golongan-golongan muda lainnya dan golongan tua. Ya, kemudian adanya desakan dari golongan muda kepada golongan tua. Nah, golongan tua siapa? Golongan tua itu ada Soekarno dan Hatta. Kemudian adanya peristiwa Rengas Dengklok. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu? Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Saya, Bu, mau tanya, Bu. Ya, Ana. Itu peristiwa Rengas Dengklok itu kayak gimana sih, Bu, peristiwanya? Oh ya, nanti kita jelasin, kita belajar bareng-bareng ya tentang peristiwa Rengas Dengklok. Kita lanjut ke proses. Nah, di sini nanti ada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kalian ada yang mau menjelaskan tentang peta konsep ini nggak? Saya, Bu. Nah, coba Rizwan. Nah, kalau Ini saya lihat menjelaskan. bagian yang pertama mengenai Jepang kalah dengan sekutu. Berarti di sini Jepang kalah dalam ketika Perang Dunia II, kalah dengan sekutu. Kemudian golongan muda mendengar tadi Khairul Saleh ya, Bu, yang mendengarnya. Nah, Ya, mendengar. Kemudian akhirnya golongan muda itu sepakat untuk mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi Soekarno-Hatta itu sepertinya menolak, Bu. Sampai akhirnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Nah, setelah peristiwa Rengas Dengklok, itu adalah peristiwa pengamanan Soekarno-Hatta ke daerah Rengas Dengklok. Setelah diamankan, mereka itu tidak boleh diizinkan pulang, Bu, kecuali setelah adanya Ahmad Subarjo. Nah, setelah Ahmad Subarjo meyakinkan para pemuda, akhirnya Soekarno-Hatta boleh dipulangkan dengan janji akan dilaksanakan perumusan teks proklamasi dan pembacaan teks proklamasi. Seperti itu, Bu. Akhirnya proklamasi berhasil dibacakan di halaman rumah Soekarno. Seperti itu, Bu. nah ya benar banget ya. Nah, Ibu jelasin sedikit lagi ya. Jadi benar yang dijelaskan oleh Rizwan tadi. Jadi awalnya Jepang itu kalah dengan sekutu di Perang Dunia Kedua. Kemudian golongan muda tadi, Khairul Saleh, dia mendengar kabar bahwa Jepang itu kalah. Nah, kemudian para golongan muda mendesak golongan tua Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan karena saat itu tuh kita bangsa Indonesia ini dianggap sedang memiliki kesempatan emas untuk memerdekakan bangsanya. Nah, kemudian kan tadi kan udah dijelaskan juga kan sama Rizwan bahwa Soekarno-Hatta menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum ada persetujuan dari Jepang dan harus melakukan rapat PPKI. Nah, kemudian golongan muda nggak berhenti sampai di situ, mereka melakukan taktik Rengas Dengklok ya, peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kenapa di Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu wilayahnya jauh ya, jauh dari pengawasan orang-orang Jepang ya. Jadi Rengas Dengklok diawasi oleh tentara peta atau pembela tanah air. Akhirnya Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo sebagai golongan tua merumuskan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maida. Nah, ada yang tahu nggak? Sebelumnya nih ada yang tahu nggak kenapa di Rumah Laksamana Maida? Coba Dika, Bu, kenapa teks proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Maida? Coba. ya, kenapa teknologi itu dilaksanakan di rumah Laksamana Maida? Karena pada saat itu Laksamana Maida walaupun dia itu dari Jepang ya Bu, tapi dia berani memfasilitasi masyarakat Indonesia Bu untuk melaksanakan itu tadi perumusan teks proklamasi. Jadi rumah Laksamana Maida ini dipakai karena Indonesia mungkin menganggap itu lebih aman Bu, karena itu kan dari Jepang juga Laksamana Maidanya itu seperti itu. Nah, iya benar banget ya. Laksamana Maida itu bersimpati gitu ya terhadap bangsa Indonesia. Nah, kemudian akhirnya pembacaan proklamasi dilaksanakan di halaman rumah Soekarno. Nah, sebelumnya kan kita tahu bahwa proklamasi dilaksanakan awalnya dilaksanakan di lapangan Ikada. Nah, tapi Soekarno-Hatta mempunyai rencana sendiri. Jadi dari bangsa Indonesia memindahkan pembacaan proklamasi itu di halaman rumah Soekarno. Alasannya sama karena lapangan Ikada itu saat itu sedang diawasi oleh tentara Jepang ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Mbak Ana tadi udah paham belum sama penjelasan peristiwa Rengas Dengklok? Sudah, Bu, sudah. Ya. Yang lainnya udah paham belum? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Belum ada, Bu. Nanti mungkin, Bu. Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ya. Untuk menguji pemahaman kalian nih, katanya kalian udah paham. Nggak ada pertanyaan, Ibu kasih kuis ya. Siap, Bu.
Nah, Ibu punya spin. Kelihatan nggak? Spinnya hilang. Nah, Sudah Bu, sudah kelihatan. di dalam spin ini ada nama-nama kalian. Nah, Ibu punya pertanyaan. Ibu punya pertanyaan. Pertanyaannya kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Ya. Nah, kalau misalnya angka panah ini berhentinya di nama siapa, kalian harus menjawab pertanyaan dari Ibu. Wah, Oke? siap Bu, siap. Oke, kita mulai ya. Ya Bu. Yang lainnya udah siap? Udah, Bu. Di Oke, kita lanjut ya. Kita mulai aja. Siapa nih? Rizwan ya. Wih. Rizwan. Aduh, nomor berapa Bu? Nomor 1. Kita urut aja ya. Revolusi kemerdekaan Revolusi Indonesia. kemerdekaan Indonesia terjadi karena dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang Bu, kalau tadi Bu. Kalau jadi karena terdengar kekalahan Jepang oleh Haruo Saleh, akhirnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok, kemudian dirumuskan teks proklamasi, akhirnya dikumandangkan proklamasi Bu. Nah, kira-kira benar nggak? Yang lainnya? Betul, Bu, betul. Nah, benar ya, berarti ya. Kita next nggak nih? Next Bu. Next aja ya. Lanjut. Oke. Siapa nih? Rizwan lagi. Waduh. Kita Rizwan lagi ya. Kita putar lagi aja ya. Iya Bu. Biar merata Bu. Nah, Ana nih. Halo Ana. Ya, Bu. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana penyusunan teks proklamasi itu dapat terjadi? Karena ada ini, Bu, peristiwa Rengas Dengklok. Nah, benar nggak kira-kira teman-teman? Betul Bu, betul. Ya, betul ya. Betul kalau kata Upin Ipin ya. Upin Ipin. Kita lanjut aja. Biar ini udah waktunya udah mau selesai ya. Kita lanjut aja ya. Siapa lagi nih? Rizwan lagi, Ana lagi. Ya, Ana lagi. Kita putar lagi ya. Kita putar lagi. Nah, Rizwan lagi ya. Udah, mau jawab lagi nggak? Dika, Bu, dalam Dika. Oh iya, Dika ya. Ini apa mau Dika yang mau jawab nih? Dika mana Dika? Iya Bu, maaf Kayaknya dia. baterainya habis. Oh ya. Oh ya. Baterainya habis ya. Di charger dulu Mas Dika. Sudah Bu, sudah. Ini ada pertanyaan nomor 3. Nah, bagaimana akhir dari revolusi kemerdekaan Indonesia? Oke, jadi akhir dari revolusi kemerdekaan Indonesia ini apa ya Bu? Mungkin Apa? itu tadi Bu. Akhirnya Indonesia dapat merdeka pada 17 Agustus 1945 karena tadi sebelum-sebelumnya itu sudah ada perjuangan dari kaum muda dan sebagainya tadi Bu. Iya enggak? Ya, benar banget ya. Nah, jadi akhir dari revolusi kemerdekaan Indonesia itu juga dilaksanakannya proklamasi di halaman rumah Soekarno ya. Ya, benar banget kata Mas Dika tadi. Nah, ini yang terakhir ada satu nomor. Kira-kira ada yang mau jawab sukarela nggak nih? Pertanyaan nomor 4. Kalau nggak ada, Ibu tunjuk nih. Tunjuk aja Bu. Wah, Ibu tunjuk ya. Siapa ya? Ana, coba. Nomor 4. Saya, Bu. Iya, coba. Iya, nomor 4 coba. Ini sangat mudah sekali. Hikmahnya itu dapat apa ya, Bu? Mendapatkan kemerdekaan, Bu. Ya, mendapatkan kemerdekaan. Terus kesimpulannya? Coba Ibu kesimpulan dikit aja. Kesimpulannya yaitu kita dengan adanya perkembangan dari para relawan muda sehingga kita dapat membacakan revolusi. Jadi kita dapat revolusi kemerdekaan Indonesia. Itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Gitu, Bu. Nah, ya terima kasih ya. Nah, kuisnya udah selesai nih. Kira-kira pembelajaran pada hari ini gimana nih? Seru nggak nih? Seru, Bu. Wah, seru banget Bu. Apalagi yang spinnya itu bikin deg-degan Bu. Oke, ada yang mau usul nggak besok pembelajaran selanjutnya kita mau nonton film atau apa gitu? Bu, biar seru Bu. Ada film-filmnya gitu Bu. Oke, Ibu besok cariin film ya. Filmnya, Bu. Oke.
Ubah, Bu, biar lebih menantang, Bu. Oke, ya. Masukannya Ibu tampung ya. Nah, sebelum Ibu kasih kesimpulan nih, ada yang ingin ditanyakan nggak? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Oke, ini mungkin waktunya udah mulai habis. Ibu kasih kesimpulan aja ya. Nah, jadi kesimpulan dari Ibu, kan tadi udah dikasih kesimpulan juga dari Mbak Ana, dari Ana, yang ketika kita ingin merubah suatu nasib, suatu bangsa ya, maka jangan pernah takut untuk memulai. Nah, contohnya seperti revolusi kemerdekaan Indonesia yang kita itu merdeka dengan kaki tangan bangsa sendiri. Seperti itu. Oh ya, untuk tugasnya, kita kan sebenarnya ini revolusi kemerdekaan Indonesia masih ada lanjutannya ya. Revolusi di Indonesia itu ada revolusi pergerakan nasional. Nah, tugasnya Ibu minta tolong kalian belajar mandiri tentang itu ya yang tadi Ibu sebutkan gerakan nasional ya. Sampai sini paham? Bu. Oke, itu ya tadi tugasnya. Jangan lupa belajar mandiri, tetap semangat. Mungkin Ibu tutup aja. Oh ya, ini tadi yang memimpin doa siapa? Ana ya? Saya, Tolong Bu. dipimpin ya, ya. Ya baik teman-teman semuanya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Cukup. Ya, terima kasih ya Rizwan. Ya Bu. Untuk pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan. Ibu tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.